Hey everyone, it's a girl Jacqueline. Di video hari ini aku bakal nge-review salah satu produk yang udah aku mention beberapa kali di channel aku, yaitu si COSRX Low pH Good Morning Gel Cleanser. Sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk follow Instagram aku yaitu @jemafidon, and feel free to follow my Instagram if you want to know more about me. Aku juga barusan online lagi di Twitter, and you can follow my Twitter too. Namanya juga @jemafidon. Perasaan semuanya namanya @jemafidon deh. Jadi kalau kalian mau nyari aku di social media, tinggal cari aja @jemafidon karena biasanya aku kasih username-nya itu. Itu aja untuk intronya, aku nggak pengen panjang-panjang, and without further ado, let's just jump into the video. Sebelum kita benar-benar masuk ke reviewnya, aku pengen kasih peringatan dulu kalau aku ini bukanlah dokter kulit atau spesialis atau semacamnya yang punya lisensi yang mempelajari tentang skincare. Jadi kalau misalnya ada statement aku yang kurang tepat, tolong bantu perbaiki. Oh ya, aku juga pengen kasih tahu kalau kulit aku ini normal to oily, jadi kulit kombinasi. Di daerah T-zone itu cukup oily, sedangkan daerah lain seperti pipi dan dagu itu normal. Oh ya, kulit aku juga acne prone skin, jadi mudah untuk mendapatkan jerawat. Itu aja, and let's start with the review. Pertama-tama aku pengen bahas tentang packaging produk ini terlebih dahulu. Jadi packagingnya dia berbentuk tube berwarna putih dan desainnya tuh bener-bener simple banget. Jadi dia merupakan desain yang paling simple untuk skincare produk yang aku punya, dan dia isinya 150 ml. Dan sayangnya kalau aku baca peraturannya seperti yang bisa kalian lihat di sini, kalau yang melebihi 100 ml itu tidak boleh dibawa ke pesawat. Itu aja untuk packagingnya, sesingkat itu karena ya nggak ada yang bener-bener wah banget atau unik banget, jadi singkat aja. Dan kita akan beralih ke ingredients. Untuk ingredientsnya aku ambil dari dua website. Yang pertama dari Skin Charisma, dan menurut Skin Charisma produk ini paraben free, jadi nggak ada paraben. Dia juga allergen free, sulfate free, jadi dia nggak ada sulfat, alcohol free, dia nggak ada alkohol, silicone free, jadi dia nggak ada silikon, tapi dia tidak safe untuk fungal acne. Dan seperti yang bisa kalian lihat di sini, pH levelnya itu kebanyakan sekitar 5, meskipun ada satu yang 3,5, tapi yang lainnya tuh 5,5, 5,0, 5,3, 5,6, jadi sekitaran 5. Jadi kalau pH-nya 5 itu termasuk bagus untuk kulit karena dia tidak terlalu asam dan juga tidak terlalu basah untuk kulit, sehingga tidak akan merusak skin barrier. Website kedua yaitu Inside Decoder. Menurut Inside Decoder, dia highlights-nya adalah alcohol free, jadi dia tidak ada alkohol. Untuk key ingredients-nya yaitu ingredients unggul atau ingredients kunci. Untuk anti acne ada tea tree leaf oil. Untuk antioksidan ada tea tree leaf oil juga. Untuk exfoliant dia ada betaine salicylate, dan untuk soothing dia ada tea tree leaf oil dan allantoin. Sebenarnya aku rada bingung kenapa di Inside Decoder dia cuma mention tea tree leaf oil, betaine salicylate sama allantoin. Padahal kalau kalian lihat ingredients listnya tuh dia banyak banget ekstraknya, dan aku bingung kenapa nggak disebut di situ. Seperti yang bisa kalian lihat, the ekstraknya banyak banget. Ada Cryptomeria japonica leaf extract, Nelumbo nucifera leaf extract, Pinus palustris leaf extract, dan yang lainnya. Oke, jadi itu aja untuk ingredients, dan kita akan beralih ke tekstur dan aroma. Jadi tekstur produk ini dia gel bening, literally bening, dan kalau kalian buka dan pakai itu keciuman aroma tea tree. Jadi pas kalian baru beli dan kalian baru buka, jujur itu baunya keciuman banget. Tapi semakin lama kalian pakai, kalian buka tutup, kalian pakai terus, lama-lama baunya akan memudar. Kemudian produk ini juga mudah untuk disebar, dan dia ada busanya tapi nggak banyak-banyak banget. Jadi tergantung kalian kasih airnya seberapa banyak. Semakin banyak kalian kasih airnya, busanya juga akan semakin banyak. Tapi banyaknya busa dari produk ini tuh juga nggak kayak banyak banget kayak produknya Senka, itu kan banyak banget, dia nggak sampai sebanyak itu. Jadi masih termasuk oke aja untuk busanya. Dan produk ini juga sangat mudah untuk dibilas dan tidak meninggalkan residu. Untuk harga produk ini dia dijual dengan harga 100.000, biasanya kisaran 100.000. Tapi belakangan ini pas aku cek di Shopee, cukup banyak toko yang menjual produk ini sekitaran 80.000. Jadi waktu itu aku ngecek yang paling murah itu 88.900, which is a very good price. Oh ya, kalau kalian tertarik untuk beli produk ini, kalian bisa klik link yang ada di description box, karena aku sudah sediakan link untuk kalian pakai supaya kalian nggak perlu cari-cari lagi di Shopee. Link tersebut juga merupakan affiliate link, yang berarti aku akan mendapatkan komisi dalam jumlah kecil kalau kalian pakai link itu. And of course, no pressure or whatsoever. Kalau kalian mau pakai link itu untuk mendukung channel ini, silakan saja, and thank you very much if you do that. Tapi kalau kalian juga nggak mau juga tidak apa-apa. Oh ya, sekarang kan aku bilang harganya 88.900, tapi tidak ada jaminan kalau harganya akan tetap segitu. Jadi harganya bisa berubah-ubah tergantung sellernya.
Dan sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin sudah kalian tunggu-tunggu, yaitu kelebihan dan kekurangan produk ini. Dan aku akan bahas kelebihan produk ini terlebih dahulu. Kelebihan yang pertama yaitu produk ini tahan lama banget. Jadi isinya kan 150 ml dan ini tahan sekitar 2-3 bulanan gitu. Itu pun masih ada sisanya. Jadi aku beli produk ini itu di Shopee dan aku terimanya tanggal 12 November dan sekarang isinya masih ada sekitar seperempatnya. Dan sisanya yang seperempat ini masih bisa tahan sekitar sebulanan. Jadi bener-bener awet banget karena aku pakainya cuma sekitar 1 ruas jari, jadi sekitar segini lah. Kelebihan yang kedua yaitu harganya termasuk oke banget untuk isinya 150.000 yang merupakan banyak dan sangat-sangat awet. Yang ketiga, produk ini mengandung banyak sekali ekstrak yang mana bagus untuk kulit kalian. Kelebihan yang keempat yaitu dia mengandung tea tree leaf oil dan betaine salicylate, jadi bagus untuk jerawat. Meskipun kalau kalian cek memang si tea tree leaf oil ini di bagian bawah ingredients list, berarti dosisnya tidak terlalu tinggi, tapi itu karena tea tree leaf oil itu sangat potent, jadi dia sangat kenceng, jadi memang dosisnya nggak boleh tinggi-tinggi banget karena bisa menimbulkan iritasi kalau terlalu banyak. Oh ya, aku juga bilang kan tadi kalau dia mengandung betaine salicylate. Jadi kalau kalian nggak tahu betaine salicylate itu apa, jadi betaine salicylate ini merupakan salah satu alternatif untuk salicylic acid. Dan salicylic acid itu termasuk dalam BHA yang fungsinya untuk mengeksfoliasi kulit secara dalam. Tapi aku menemukan suatu hal yang unik tentang betaine salicylate setelah aku pelajari lebih lanjut, dan ini aku ambil dari website Paula's Choice. Jadi ini dia artikelnya dan aku akan bantu translate untuk kalian. Jadi ingredients ini terkadang digunakan sebagai alternatif salicylic acid untuk eksfoliasi di negara-negara yang melarang penggunaan salicylic acid atau yang jumlah penggunaannya itu sangat ketat. Meskipun betaine salicylate terlihat menjanjikan, tetapi tidak ada riset ataupun studi independen yang membandingkan keefektifisannya dengan salicylic acid yang merupakan ingredients BHA yang sudah jelas atau pasti. Kemudian untuk lanjutannya, satu-satunya riset tentang betaine salicylate datang dari Arch Personal Care Products, sebuah pabrik ingredients yang menjual bahan ini. Menurut informasi dari mereka yang berdasarkan dari vivo testing, betaine salicylate menunjukkan bahwa keefektivitasannya bisa dibandingkan atau sama dengan salicylic acid dalam konsentrasi double. Jadi konsentrasinya harus 2 kali lipat supaya mendapatkan hasil yang sama seperti salicylic acid. Jadi misalnya kandungan salicylic acidnya 2%, dan untuk mendapatkan hasil yang sama dengan salicylic acid, jadi betaine salicylate-nya ini harus 4%, jadi 2 kali lipat dari salicylic acid. Oke, jadi tadi itu merupakan informasi tambahan atau sedikit informasi tentang betaine salicylate supaya kalian menambah wawasannya dan tahu kenapa betaine salicylate itu disebut sebagai ingredients unggul yang tadi aku sebut itu. Dan kalau kalian pengen belajar lebih lanjut tentang betaine salicylate, aku akan sediakan link artikelnya di description box. Oke, jadi kita sudah bahas kelebihan produk ini dan saatnya kita bahas kekurangan dari produk ini. Kekurangan yang pertama itu saat kalian awal beli, aroma tea tree-nya tuh lumayan kenceng, tapi seperti aku bilang tadi, lama-lama aromanya akan hilang. Jadi kalau misalnya kalian nggak masalah dengan aroma tea tree, seharusnya ini bukan menjadi masalah yang besar untuk kalian. Tapi kalau kalian kayak benci banget sama aroma tea tree, mungkin ini bisa jadi pertimbangan juga. Yang kedua, produk ini mungkin akan menjadi sedikit drying untuk kalian yang punya kulit sangat kering. Jadi aku ingat waktu itu nonton TikToknya Skincare by Jessica, kalau kalian tahu. Jadi dulu Kak Jessica tuh pakai produk ini, tapi di video itu menjelaskan kalau kulitnya sudah menjurus ke kering. Dan karena kulitnya menjurus ke kering itu, Kak Jessica bilang kalau produk ini sedikit terlalu drying untuk kulitnya. Makanya aku sebut di video ini kalau mungkin produk ini akan terlalu drying untuk kalian yang punya kulit sangat kering atau mungkin kering. Aku nggak bisa konfirmasi karena kulit aku sendiri bukanlah tipe kulit yang kering. Tapi ya aku sebutkan saja di video ini karena siapa tahu kulit kalian ada yang kering dan bisa jadi bahan pertimbangan untuk kalian. Kekurangan yang ketiga yang merupakan kekurangan yang terakhir yaitu tubnya berwarna putih bukan bening. Jadi kalian tidak tahu isinya tinggal berapa. Kalau kalian bener-bener kepo isinya tinggal berapa, aku nemuin salah satu cara yaitu kalian pakai lampu belajar gitu, lampu bohlam gitu kan, baru kalian arahin produknya ke cahaya itu. Nanti bakal kelihatan bayang-bayangnya produk kalian sisa seberapa. Karena dari metode itu juga aku tahu kalau produk ini tinggal seperempat dan gak habis-habis dari pertama aku beli. Oh ya, tadi pagi pas aku rekam B-roll, aku barusan menemukan satu kelemahan lagi, yaitu di bagian tutup cleanser ini. Seperti yang bisa kalian lihat di foto ini, kalau di bagian belakang tutup ada produk yang keluar atau bocor. Dan ini karena aku tidurin, padahal tutupnya juga udah diputar dengan rapat. Aku kurang tahu ini hanya terjadi di tube aku aja atau memang semua produknya begitu. Tapi aku mau ingatin mending hati-hati aja.
Kalau kalian mau bawa untuk traveling, mending dipindah ke botol yang lebih kecil. Toh kemasan 150 ml juga kemungkinan besar nggak dibolehin untuk masuk ke pesawat. Oke, finally, last but not least adalah kesimpulannya. Jadi kalau kalian nanya apakah aku rekomend produk ini atau tidak, the answer is yes, I do recommend this product. Terutama untuk kulit kalian yang normal to oily atau bahkan oily skin. Untuk kulit kalian yang sangat kering, aku kurang rekomend karena takutnya terlalu drying ke kulit kalian. Seperti yang udah aku sebut di kekurangannya tadi dan ceritanya Kak Jessica. Harganya termasuk terjangkau karena isinya 150 ml dan sangat-sangat awet. Jadi ya dia bikin seger, dia bikin muka kerasa bersih, nggak bikin kering di aku. Harganya juga termasuk affordable untuk isinya cukup banyak, makanya aku rekomend. Alright, dan itu aja untuk video hari ini. Semoga video ini membantu untuk kalian yang masih bingung atau maju mundur untuk membeli si COSRX Slow pH Good Morning Gel Cleanser ini. Kalau menurut kalian video ini bermanfaat dan kalian enjoy video ini, jangan lupa untuk dikasih like. And if you like my content, please consider subscribing to my channel. Itu aja, and I'll see you guys on my next video. Bye-bye!